Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada saat ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai santapan malam rohani pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema yang harus diperhatikan bukan sekedar meminta, melainkan bagaimana kau dianugerahi adab yang baik. Tema itu diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dengan bahasa Arab sebagai berikut. Masya'nu wujudut talab. Innama sya'nu an turzaka husna al-adab. Saya ulangi bahasa Arabnya, masya'nu wujudut talab. Innama sya'nu an turzaka husnal adab. Artinya yang harus diperhatikan bukan sekadar meminta, melainkan bagaimana kau dianugerahi adab yang baik. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu begitu dalam maknanya, begitu luas maknanya. Karena begitu luasnya, sampai-sampai kalimat itu hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang hal itu. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi telah berusaha memahami makna pesan hikmah Ibnu Athaillah itu dengan mengatakan, yang harus diperhatikan bukan sekadar berdoa dengan lisan. Sebaliknya, menurut para muhakkik, yang penting bukanlah berdoa dengan mengarahkan semua permintaan dan kebutuhanmu kepada Tuhan semata. Cara itu belum memenuhi etika-etika dan kesopanan berdoa. Selanjutnya, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan meminta dalam hikmah itu adalah permintaan dengan hati atau hasrat hati untuk suatu tujuan tertentu. Jadi yang harus diperhatikan bukan kau meminta sesuatu dari Tuhanmu dengan hatimu, baik disertai dengan permohonan lisan maupun tidak. Namun yang paling penting adalah bagaimana engkau diberikan adab yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak minta kepadanya karena kau merasa cukup dengan pandangan Allah terhadapmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi bahwa etika yang baik dalam berdoa pada ungkapan pertama adalah agar berdoa kepada Allah sebagai bentuk ubudiyah dan sebagai wujud pelaksanaan terhadap hak-hak rububiyahnya Tuhan.
bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja. Sementara itu pada ungkapan kedua adalah meninggalkan doa karena puas dengan bagian yang telah dianugerahkan oleh Allah dan cukup dengan kehendaknya serta sibuk dengan zikir kepadanya. Karena itu para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang harus diperhatikan dalam meminta atau berdoa bukan pada tujuan atau sasaran yang diinginkan dari doa yang diminta di dalam doa tersebut. Yang penting yang harus dilakukan adalah bahwa doa itu adalah salah satu bentuk ubudiyah, penghambaan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hak-hak rububiyah Tuhan. Kalau seandainya doa ditujukan agar Allah memenuhi apa yang diminta, maka doa itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jika doa itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka ketika permintaan sudah terpenuhi, maka engkau tidak akan mau berdoa lagi. Jadikanlah doa engkau lakukan sebagai ibadah, bukan sebagai doa untuk memenuhi hajat di dalam doa. Karena itu yang perlu diperhatikan dalam doa itu adalah bahwa doa harus dijadikan sebagai wujud sikap ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba terhadap Tuhan, serta dalam rangka melaksanakan atau memenuhi hak-hak rububiyahnya Tuhan. Karena itulah, jika apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 55, di mana Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karena itu maka jadikanlah doa itu sebagai ibadah, bukan saja sebagai upaya untuk meminta kepada Allah untuk mengabulkan doa. Karena ketika doa ditujukan untuk pengabulan doa dan permintaan, maka nanti engkau akan berdoa pada saat kamu butuh sesuatu kepada Allah. Tapi berdoalah kepada Allah sebagai ibadah kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 110, Allah menyatakan, katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kau mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Karena itulah maka dari dua ayat itu dapat difahami bahwa berdoalah sebagai wujud ibadah kepada Tuhan, bukan sebagai sarana untuk meminta sesuatu kepada Allah. Ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, jadikanlah itu sebagai wujud penghambaan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kata Ibnu Athaillah, bukan yang diperhatikan itu bukanlah permintaan dalam doa, tapi yang diperhatikan adalah cara dan niat serta tujuan di dalam berdoa itu adalah dalam rangka ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka mengisi rohani kita, dalam rangka mengisi pikiran kita dengan kalimat-kalimat yang sejuk
dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.